semua dan selamat datang di kelas manajemen MICE pertemuan ke-6. Nah, kita kan total ada 8 pertemuan termasuk dengan UTS. Jadi teman-teman semua, ini adalah pertemuan terakhir terkait pembahasan. Lalu minggu depan kita tinggal tugas praktek aja ya, di mana tugas praktek itu per kelompok. Oke. Nah, topiknya itu tadi yang sudah disebutkan yaitu pemasaran. Jadi, untuk teori yang berkaitan dengan nanti soal teori itu adalah tentang pemasaran, teori pemasarannya, dan untuk prakteknya yaitu alat pemasarannya itu sendiri yang akan teman-teman lakukan dan teman-teman akan kerjakan di dalam kelompok yang nantinya itu akan menjadi bagian dari praktek simulasi praktek acara serta juga LPJ ya teman-teman semua. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke dalam topik kita pelajari dulu apa itu publikasi ya. Publikasi pada intinya adalah diseminasi atau penyebaran tentang suatu informasi. Nah, di mana penyebarannya itu bertujuan untuk masyarakat luas agar informasi itu dapat tersampaikan. Nah, jadi inti dari publikasi adalah bukan hanya terkait dengan desain yang cantik dan misalnya packagingnya ya atau itu cantik, tapi yang paling penting adalah informasi yang disampaikan itu. Jadi pesan yang mau disampaikan. Nah, untuk publikasi itu ada banyak bentuknya, ada bentuk elektronik maupun cetak ya. Nah, untuk sekarang sebelum masuk lagi kita akan pelajari apa itu bedanya publikasi dan publisitas. Atau publikasi secara umum itu adalah mempublikasikan atau menyebarkan suatu informasi, yaitu menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat publik atau masyarakat umum yang menggunakan suatu sarana tertentu. Namun kalau publisitas itu adalah lebih pada pengenalan perusahaan yang tujuannya adalah untuk komersial. Jadi kalau misalnya membuat suatu acara, nah itu berkaitan dengan berkenaan dengan perusahaan itu atau tujuan komersial tuh sebutannya adalah publisitas. Nah, untuk karakteristik event marketing yang penting banget untuk teman-teman pahami juga karena nantinya akan masuk ke dalam teori dalam kali teman-teman semua dalam membuat poster, lalu undangan, lalu poster, undangan, walaupun tidak masuk dalam permintaan juga video dan alat-alat publikasi lainnya atau alat-alat pemasaran lainnya itu ada 3 poin penting ya dalam melakukan suatu event marketing, yaitu yang pertama adalah entertainment atau hiburan, excitement yaitu keseruan. Ada 3 karakteristik event marketing ya. Yang pertama adalah entertainment. Entertainment adalah hiburan, di mana event marketing itu harus dapat mencerminkan dari memberikan hiburan ya. Jadi message atau ya message yang mau diberikan atau pesan yang mau diberikan adalah memberikan hiburan, di mana membuat orang itu mau gitu ya menghadiri acara teman-teman karena ada hiburan atau sesuatu yang akan disampaikan seperti itu ya. Jadi di mana orang tersebut memilih untuk mengisi waktu luang mereka untuk menghadiri kegiatan yang teman-teman lakukan. Namun kalau di sini acara di pesannya adalah membuat sesuatu yang membuat orang tuh mau keluar dari rumah mereka ya kalau dulu ya. Kalau mau event, tapi kalau sekarang kan udah ada online ya. Dimana yang penting ada orang di mana-mana tuh bisa menghadiri acara yang kita buat seperti itu ya. Yaitu bisa melalui tinggal mereka download aplikasi yang kita gunakan. Tapi kan rata-rata sekarang Zoom. Nah, tapi kan ada banyak ya sekarang bentuknya, ada metaverse atau ada online
virtual karakter itu ya. Nah, dan lain-lain. Nah, tapi intinya adalah bagaimana sih membuat orang itu mau menghadiri. Jadi, kita harus dapat membuat acara yang selain menghibur, dapat memberikan mereka hiburan, tapi acara tersebut juga pastinya harus berbeda, unik, dan yang terpenting adalah memang didesain khusus untuk orang tersebut atau kelompok tersebut. Oleh sebab itu, sangatlah erat kaitannya dengan segmentasi pasar atau target pasar atau target peserta yang teman-teman pilih ya untuk menjadi target peserta. Oleh sebab itu lagi-lagi harus di-tailor made for them atau dirancang khusus untuk kelompok tersebut gitu. Jadi paling penting banget selain membuat acara, bukan dari acaranya dulu ya, misalnya udah ada topiknya boleh, tapi topik yang secara general itu harus dikaitkan dengan pesertanya. Misal pesertanya itu kelompok pasarnya, dilihat karakternya, lalu dikaitkan dengan topik acara tersebut dan dikaitkan lagi dengan narasumber tersebut memang apa nih spesifikasinya atau keahliannya di bidang apa untuk menyampaikan pesan tersebut. Kalau ini dalam artian membuat seminar ya. Dan ini berhubungan dengan poin yang kedua yaitu excitement atau keseruan. Jadi ketika membuat acara itu ini harus ada eh, apa namanya harus ada unsur keseruannya gitu. Apa yang membuat mereka excited atau membuat mereka memang eh, menunggu-nunggu gitu acara ini. Nah, hal ini bisa contohnya adalah berkaitan misalnya memang berkaitan dengan program edukasi ya. Seperti misalnya seminar yang memang berkaitan dengan kita. Nah, bagaimana seminar itu memang bisa membuat mereka mendapatkan inspirasi baru mungkin atau bisa membuat mereka mengubah hidup mereka mungkin. Nah, terus misalnya gitu. Jadi kaitkannya itu apa bisa misalnya dari narasumbernya atau pesan atau topik acaranya. Seperti itu. Namun lagi-lagi artinya adalah membuat suatu acara itu harus bukan sesimpel mungkin ya, tapi maksudnya pesannya itu simple kayak gitu. Jadi jangan terlalu complicated agar peserta itu dapat pesannya karena lagi-lagi terlepas dari excitement, tapi membuat suatu acara itu yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan itu bisa disampaikan dengan baik melalui narasumber tersebut. Nah, dari excitement itu adalah bisa misalnya narasumber itu memiliki cara yang unik dalam mendeliver pesannya. Misalnya dari dia punya suatu teknik tertentu mungkin atau memang dari konten atau materi yang disampaikannya. Jadi salah satu poinnya yang bisa menjadi poin excitement adalah pemilihan dari narasumber yang dipilih ya. Kalau misalnya contohnya adalah seminar enterprise. Nah, enterprise ini adalah kesiapan untuk mengambil resiko atau mencoba sesuatu yang baru dan ini sifatnya tuh energik dan penuh dengan inisiatif. Nah, jadi ibaratnya ketika event marketing yang baik itu salah satunya jika teman-teman mau mencoba sesuatu yang unik dan menjadi pionir dalam suatu kegiatan itu dipersilahkan gitu. Jadi memang di event marketing salah satunya memang berkaitan erat dengan kreativitas. Di mana ketika melakukan event marketing membuat sesuatu yang bisa menggarap atau menangkap attention atau perhatian
dari masyarakat publik. Nah, oleh sebab itu biasanya kalau memang event marketing itu salah satunya bukan hanya terkait misalnya sebar undangan, tapi misalnya ada yang membuat contoh pop-up museum di jalan, exhibition di jalan, ada foto-foto itu menangkap maksudnya bukan hanya berkaitan dengan membuat panggung atau pameran terbuka ya di jalan, tapi pesannya apa yang disampaikan dan membuat orang nanti mau hadir ke acara kita misalnya seperti itu ya. Nah, dalam event marketing itu ada teorinya. Teorinya itu misalnya 5P. Jadi product, price, place, public relation, dan positioning. Itu produknya apa, harganya seperti apa, di mana tempatnya, lakukan hubungan masyarakat seperti apa, dan brand positioning. Jadi posisi kita, brand kita tuh seperti apa. Nah, ini kaitannya ya. Jadi seluruh poin tersebut tuh saling berkaitan satu sama lain, tapi inti dari semuanya itu adalah yang tengah yaitu produk. Karena misalnya suatu event terlepas dari eventnya itu hanya mau apa namanya eh, public relation, ya Pak, awareness aja misalnya untuk menyampaikan suatu pesan, bukan buat menjajakan suatu produk, tapi kan ada intinya ya. Jadi intinya itu adalah bisa dalam bentuk jasa, mohon maaf, bisa dalam bentuk produk atau bisa bentuk jasa atau memang mau sekedar kayak TED Talk ya. Tapi kan misalnya TED Talk itu kan dia yang kisah-kisah inspiratif, tapi apa poinnya yaitu TED Talk itu sebagai platform untuk menginspirasi ya misalnya. Jadi ketika membuat acara pasti ada yang apa nih poinnya seperti itu, apa yang jadi produknya seperti itu. Nah, dalam event marketing itu ada teorinya yaitu 5W ya. Nah, 5W itu yang kita udah paham ya, 5W 1H itu, tapi ini dalam event marketing ini dikatakan ada 5W. Yaitu yang pertama adalah why-nya dulu, kenapa, baru ke who, ke when, where, dan what. Jadi ketika teman-teman membuat suatu event marketing, ini adalah prosesnya ya. Jadi dari why dulu, jadi disampaikan apa keuntungan dalam membuat acara ini, lalu mendeskripsikan secara alasan-alasan ke acara ini, gunakan pendekatan personal dan juga tekankan pada kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Tapi sebelum mengaplikasikan ini juga harus tahu dulu siapa kira-kira segmentasinya. Nah, barulah nanti um, bisa dikaitkan ya siapa yang menjadi targetnya, yaitu mau lokal, nasional, regional. Nah, terus habis itu kira-kira mereka interestnya atau apa yang menjadi minat mereka, terus bagaimana pengetahuan mereka uh, terkait dengan acara yang teman-teman mau jalankan tersebut, terus baru kapannya. Nah, ini biar dikaitkan dengan availability atau mereka kira-kira bisa ikut kapan, apalagi misalnya acara itu misalnya bukan acara yang free ya, berbayar, karena kan harus dihitung juga misalnya mereka mau mengeluarkan uang itu kira-kira sejumlah berapa dan kapan, karena misalnya mereka harus menabung dulu dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya contohnya teman-teman membuat conference di suatu destinasi, misalnya destinasinya resort, namun terlepas dari itu misalnya conference-nya itu memang banyak narasumbernya. Nah, terus habis itu tapi ini ada misalnya yang boleh perorangan boleh ikut seperti itu. Nah, perorangan boleh ikut, jadi dia dibayarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu kan orang itu harus menabung seperti itu.
Apalagi misalnya contohnya adalah nanti teman-teman bisa lihat ada namanya Mind Valley. Mereka suka membuat suatu conference. Nah, conference itu mengundang narasumber dari seluruh dunia berkaitan dengan leadership, kaitan dengan mental health dan lain sebagainya. Nah, itu pesertanya dari banyak kalangan ya. Nah, itu biasanya mereka juga menentukan lokasinya itu yang di pulau, di kepulauan, di resort. Nah, dan itu ada keuntungannya itu lebih ke connect menghubungkan hubungan antar individu. Nah, itu juga tapi sifatnya bukan profesi ya, tapi lebih ke businessman, lebih ke personal seperti itu. Nah, oleh sebab itulah itu kan sifatnya lebih ke pribadi. Nah, oleh sebab itu jadi kan harus ditahu nih kira-kira berapa lama untuk persiapan acara itu atau target pasar itu mereka harus disampaikan acara ini berapa misalnya setahun sebelum gitu biar mereka ada waktu untuk mempersiapkan waktu dan uang misalnya. Nah ini udah berkaitan dengan pemilihan ya. Untuk pemilihan acara juga dilihat kira-kira transportnya seperti apa dan lain sebagainya karena itu nanti juga berkaitan dengan bagaimana sih nanti peserta itu bisa hadir ke acara kita. Seperti itu. Wattnya, nah itu ya, lebih ke deskripsi dari acara atau lebih teknis. Nah, peran publikasi dalam MICE itu seperti apa sih? Tadi kan publikasi itu menyampaikan informasi ya. Yang pertama untuk memperkenalkan acara kita atau ide dari acara kita, untuk memberikan informasinya, memberikan pengetahuan, citra produk, atau lalu personal branding, product branding, penyampaian opini, sumber jaringan promosi, dan menaikkan reputasi. Nah, untuk teknik publikasi itu ada banyak, itu bisa promosi dengan komunitas, promosi ke teman-teman, word of mouth ya, atau dari teman ke teman, atau dari secara menyebar gitu. Publikasi cetak, publikasi online, atau publikasi melalui media iklan. Nah, di mana teknik-teknik publikasi ini bisa menjadi bagian dari strategi marketing ya. Nanti akan dijelaskan lagi karena teman-teman harus diminta untuk membuat suatu strategi marketing. Nah, strategi marketing nanti akan kita bahas lagi. Namun tadi ya udah ya, tadi yang masukkan 5W, terus ini teknik publikasi dan nanti ada tambahan lagi yang teman-teman bisa kaitkan tadi itu 5P juga. Nah, nanti teman-teman bisa kaitkan dengan pembuatan strategi marketing acara yang teman-teman mau pilih ya. Nah, ini ada lagi publikasi dan promosi melalui MICE ya. Jadi intinya tadi ini balik lagi, kenapa sih orang itu memilih untuk publikasi di dalam acara MICE salah satunya. Misalnya yaitu exhibition salah satu contohnya. Di mana kan ada exhibition tuh salah satunya adalah pameran. Dan rata-rata itu pameran itu adalah pameran produk. Nah, produknya itu biasanya satu tema, misalnya pameran franchise ya, satu tema namun dari banyak perusahaan dan dari banyak jenis produk atau misalnya Inacraft. Jadi itu pameran kerajinan. Nah, itu dari banyak perusahaan dan dari berbagai macam bentuk produk. Namun biasanya produknya itu enggak misalnya ada yang sama tapi ya dari perusahaan yang beda ya. Jadi masing-masing punya keunikan yang tertentu. Jadi beda juga ya sama yang bikin festival jajanan atau pasar malam itu ya
Tapi kalau bedanya MICE apa? MICE itu dengan pasar malam ya misalnya, ya bedanya adalah pasti ada teori dan pasti ada teknik-teknik khusus. Karena terlepas dari MICE itu membuat suatu pameran ya misalnya, tapi kan ada apa namanya para tenan ini yang memang menaruh exhibitionnya di apa namanya mempercayakan dengan organizer MICE ini di lokasi ini pasti mereka mau untung ya. Jadi kalau misalnya tahu gitu ya semuanya tahu sama semua orang yang apa namanya datang peserta, oh ya tahunya sama semua orang kan jadi beli aja yang ada tapi pastinya yang kalau misalnya mereka memang jualan tahu semua tapi kan tahunya ada yang beda-beda ya dan mereka setiap tenan itu pasti udah mempunyai deskripsi produk masing-masing. Nah, jadi apa yang membedakan? Salah satunya adalah MICE itu sebagai bukan hanya penghimpun ya, tapi organizer yang membantu para tenant ini atau perusahaan yang mempercayai untuk ikut ke exhibition ini untuk mendapatkan ini poin-poinnya seperti itu. Personal branding, product branding, networking, meningkatkan reputasi, dan peserta yang hadir atau tamu yang hadir juga mendapatkan informasi tambahan terkait produk tersebut. Karena misalnya mereka bisa beli secara retail atau eceran, tapi mereka juga bisa beli dalam satu blok banyak gitu ya. Nah, dan itu mereka bisa membangun suatu kerjasama. Seperti itu contoh. Nah, ibaratnya langsung berkoneksi atau berkomunikasi langsung dengan suppliernya. Nah, kalau misalnya publikasi dan promosi melalui MICE, jadi kenapa produk MICE Exhibition tuh misalnya masih laku gitu ya, orang masih mau ikut walaupun mereka misalnya bisa aja mereka pasarin sendiri kan ya melalui sosial media, misalnya mereka tahapnya konvensional gitu ya melalui brosur kayak gitu. Tapi mengapa mereka masih memilih MICE gitu ya? Manfaatnya apa? Karena salah satunya adalah mereka bisa langsung mendapatkan segmen yang mereka mau. Misalnya ada festival kopi. Nah, pasti yang hadir itu semua juga datang ke sana yang memang mau mencicipi kopi ya, gitu. Bukan yang random gitu atau mass. Apa namanya bukan yang publik secara general gitu karena kan misalnya ada suatu festival atau exhibition ya festival tapi isinya kontennya adalah exhibition misalnya ya pameran kopi gitu. Nah, mereka mau pameran kopi. Nah, pastinya kalau misalnya mereka datang ke sana, ekspektasinya juga untuk langsung mencicipi kopi dan pasti melihat kopi gitu. Nah, oleh sebab itu pasti segmentasi pasarnya yaitu kelompoknya yaitu adalah penikmat kopi, yaitu adalah kelompok segmentasi pasar yang psikografis atau yang lifestyle-nya adalah penikmat kopi. Nah, terus publikasi maupun promosi berfungsi sebagai usaha untuk memberikan dan membangun citra dari suatu produk. Promosi akan meningkatkan ketertarikan konsumen akan suatu produk yang dipromosikan dalam pameran. Sarana untuk mengkomunikasikan strategi jualan yang sedang atau akan dilakukan dan membangun reputasi perusahaan atau corporate branding. Nah, manfaat mengikuti pameran tadi sudah dijelaskan secara garis besar, tapi lagi sarana pengenalan produk baru secara efektif, memperkuat company image, mendapatkan info pesaing bisnis, evaluasi tren kerja, dan observasi tren pasar. Nah, kita sekarang membahas tentang pasarnya ya, atau customer kita. Dia ada namanya target pasar.
Target pasar itu ada orang-orangnya yang kita memang targetkan, yang menjadi tujuan kita agar mereka datang atau hadir atau bahkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita. Seperti itu. Nah, dalam segmentasi pasar itu ada banyak jenisnya ya, ada 4, yaitu geografis, itu dilihat dari lokasinya, lalu ada demografis, itu dilihat dari umur atau usia, gendernya, masukannya, pekerjaannya, atau psikografis itu ada dilihat dari sosial kelasnya, apakah dia menengah atau menengah ke bawah, menengah ke atas, atau bahkan ke apa yang di atas, lifestyle-nya, gaya hidupnya mereka seperti apa, tapi misalnya penikmat kopi, atau suka yoga, dan lain sebagainya, personality, karakter atau karakternya, seperti itu, misalnya milenial, baby boomers, dan lain-lain. Nah, ada juga terkait perilaku, jadi dilihat dari dari tipenya atau dari buyersnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi perilaku, artinya memang udah ditekankan apa namanya, misalnya mau para buyersnya atau investor dan lain sebagainya ya. Dan kalau misalnya dilihat dari tipenya, itu ada juga kayak misalnya statusnya, user status, terus satu usage rate, bagaimana apa namanya, loyalty mereka. Jadi kalau behavior tuh lebih berkaitan dengan erat dengan misalnya suatu produk-produk ya, tadi yang produk kopi. Nah, kalau misalnya tadi psikografis lifestyle lebih ke pecinta kopi, kalau behavior itu lebih dalam ya. Jadi misalnya bekerja sama dengan suatu marketing platform. Nah, marketing platform itu ada namanya CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di CRM itu biasanya mereka bisa udah ada marketing survei. Nah, misalnya marketing survei itu mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kopi. Nanti itu dilihat apa di perusahaan-perusahaan kopi itu, kalau misalnya orang yang menggunakan aplikasi itu nanti kelihatan ada yang apa namanya, bagaimana mereka status mereka dalam aktivitas mereka dalam purchasing kopi ini, seperti itu. Jadi behavior ini lebih dalam kayak gitu. Nah, ini ada market targeting. Jadi kan teman-teman nanti diminta untuk menentukan segmentasi pasar ya atau target. Nah, cara menentukannya itu adalah yang pertama menentukan dulu, tentukan dulu siapa yang mau. Jadi target marketnya ya tadi dikaitkan mau pilih secara demografis kah dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya kalau mau hubungin misalnya demografis, demografis, terus ada tadi geografis tapi juga mau ada psikografis, boleh nggak? Boleh kayak gitu ya. Jadi misalnya mau semakin spesifik itu bukan berarti semakin bagus juga ya. Kalau acaranya itu memang kecil terus berbayar tiketing ya, ada tiketing, terus targetnya juga nggak banyak, nah itu secara spesifik itu boleh. Nah, karena kan misalnya udah ditargetin, nanti kalau misalnya spesifik itu, apakah mau lewat sosial media dengan targeting ads, atau misalnya mau lewat komunitas yang memang bertemakan tersebut. Karena kalau misalnya caranya lebih ke mass promotion gitu, agak sulit, apalagi kalau targetnya udah spesifik banget. Karena walaupun misalnya membuat suatu acara yang spesifik itu baik karena langsung tepat sasaran, tapi lagi-lagi bagaimana kemampuan kita untuk merich market tersebut. Nah, tapi nggak apa-apa ya, karena nanti kan di sini teman-teman nanti bikin strategi marketingnya, jadi cobain dulu juga nggak apa-apa. Evaluasi, lalu select atau pilih kira-kira siapa, baru nanti teman-teman memilih bagaimana strategi untuk grabs market ya, tersebut.
Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci berkaitan dengan target pasar. Yang pertama adalah apakah event yang dilakukan itu untuk kalangan tertentu atau spesifik atau untuk masyarakat secara umum. Nah, terus rentang usianya seperti apa? Lalu akankah event yang diselenggarakan menarik kelompok tertentu? Lalu dapatkah yang mengidentifikasi segmen yang berbeda? Apakah segmen yang berbeda identik dengan perbedaan harga juga? Ini pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus pikirkan juga dan menjadi refleksi juga ketika menentukan segmentasi pasar. Nah, jika semua jawabannya ya, nah apa yang teman-teman harus lakukan adalah fokus caranya untuk menggait atau fokus pada pasar tersebut. Nah, menggunakan teknik yang tepat dan pendekatan marketing yang cocok. Nah, dengan menggunakan sumber daya yang tepat juga. Nah, sumber daya yang tepat itu lebih ke berkaitan dengan SDM. Nanti kita nggak pelajari ini, tapi SDM itu intinya ada yang tim internal atau misalnya mau outsource. Semakin besar event, maka semakin banyak pula segmen pasar yang berbeda. Nah, ini agak mau nyambungin lagi. Ini ada select marketing segment, undifferentiated. Yang poin kedua ya, poin kedua itu undifferentiated market, itu maksudnya mass marketing. Jadi secara publik aja tidak ada perbedaan segmentasi pasar atau secara ini differentiated market itu adalah ada pilihan segmentasi pasar. Jadi yang tadi pertanyaannya kalau misalnya ada 2 atau 3 tadi mau psikografis, mau lokasi, itu boleh gitu, bahkan dinyambungin tuh juga boleh, tapi kalau mau satu-satu yang itu juga boleh gitu, namanya adalah differentiated market. Jadi gabungan antara concentrated market dan undifferentiated market seperti itu. Jadi tidak publik tetap bisa ikut, tapi juga ada segmentasi pasar yang sudah ditentukan. Nah, konsentrasi market itu berkaitan dengan niche marketing atau memang sudah ditentukan secara spesifik. Tentukan secara spesifik siapa yang menjadi pasarnya seperti itu. Nah, jadi ini semakin banyak pula semakin pasar yang berbeda tadi ada berkaitan dengan differentiated marketing. Nah, ini pertanyaan lagi yang berkaitan dengan cara menjaring target pasar. Kalau tadi kan pertanyaannya ketika teman-teman akan menentukan siapa yang menjadi target pasar. Kalau ini bagaimana cara menjaringnya? Yang pertama, di manakah target pasar lebih banyak tinggal? Yang kedua, dari mana aja orang ini, dari mana saja orang-orang yang akan datang ke event? Apakah misalnya dalam kota, atau misalnya bahkan ada yang dari luar kota? Lalu sejauh manakah orang-orang akan berpergian untuk mengunjungi event? Jadi mereka sebagaimana usahanya. Nah, contohnya adalah konser aja ya, konser Korea gitu, atau konsernya Justin Bieber gitu ya, itu kan masuk dalam contoh MICE. Nah, contohnya adalah konser Justin Bieber. Nah, waktu itu kan sempat yang sampai crash ya, dan sampai orang tuh nungguin gitu ya. Kalau nggak dapet di Indonesia ya udah bela-belain ke Singapura bahkan ya untuk membeli tiket tersebut. Dan bahkan tidak dapat dipungkiri banyak juga yang ketipu ya melalui travel agent yang menjanjikan untuk membelikan tiket dan juga transportasi ke sana, ternyata penipuan. Nah, itu terlepas itu adalah hal negatif, tapi kita bisa mengukur, oh ternyata sebesar itu ya effort yang mau dikeluarkan atau usaha yang mau dikeluarkan oleh calon peserta acara seperti itu. Jadi seperti itu ya. Terus dapatkah diperkirakan berapa banyak orang yang hadir pada event pada setiap target pasar?
Nah, itu sebenarnya bisa dihitung misalnya dari venue-nya berapa pax ya bisa masuk gitu ya. Atau misalnya kita bisa tentukan dulu berapa pax-nya, baru kita tentukan venue yang kira-kira contohnya adalah general. Ini adalah informasi umum berkaitan dengan meeting dan pameran dari TMS yang dilakukan secara tahunan, dan ini ketika pada tahun 2003. Jadi event ini sudah dapat menangkap atau dihadiri oleh kira-kira, mohon maaf, bukan dihadiri tapi yang tertarik dari event ini setelah tim dari organizer itu membuat media marketingnya, yaitu dapat menangkap kira-kira ada 3.000 orang yang tertarik untuk hadir ke acara ini, dan 3.000 orang itu berasal dari kira-kira 60 negara lebih yang bidangnya adalah bisnis. Nah, para peserta ini terdiri atas key decision maker ya. Gitu. Jadi para pengambil keputusan. Nah, tapi bidangnya apa secara spesifiknya itu adalah para supervisor dalam bidang produsen metal dan bahan-bahan metal, para engineer, insinyur, para saintis, terus pemimpin perusahaan dan juga manajer dalam bidang proses. Nah, di mana mereka akan menghadiri acara di San Diego Convention Center pada Maret ya, bulan Maret. Dan bisa dikatakan orang-orang yang nantinya hadir di acara ini bukanlah cuma orang-orang publik tadi ya, publik yang memang datang cuma untuk datang ke stand aja gitu, enggak, tapi mereka adalah profesional. Jadi di mana pameran ini adalah pastinya kalau ada para produsen dari metal, supplier-supplier yang menjadi menjadi tenant ya dari exhibition ini, pastinya mereka akan bisa menghasilkan pulang yaitu kerjasama misalnya, atau booking, ada yang membeli dari mereka gitu ya dalam um, besar gitu jumlahnya, karena tamu yang kira-kira akan hadir yang tertarik itu adalah itu backgroundnya seperti itu. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini adalah informasi yang bisa digunakan oleh tim organizer untuk menentukan target pasarnya siapa, dan informasi ini juga yang dipegang oleh para tenant nantinya dan juga para tamu nantinya untuk mengetahui kira-kira apa yang bisa mereka ekspektasikan ketika mereka hadir di acara tersebut. Nah, ini adalah target pengunjungnya kira-kira ya, dikatakan bukan hanya traffic atau orang yang emang rame aja di tempat itu, tapi bisa jadi prospek, seperti itu, prospek atau orang yang mau membeli produk mereka gitu ya. Ini lebih dalam. Nah, pengetahuan tentang target pasar tuh ada apa aja? Pengetahuan target pasar tuh penting. Jadi penting banget untuk paham cara untuk merumuskan event kepada target pasar, selain mengetahui aktivitasnya apa, tapi juga mereka juga mengetahui respon dari setiap materi promosi yang akan mereka respon. Misalnya apa yang akan mereka baca, apa yang mereka lihat di TV. Jadi harus paham juga dalam event marketing, bukan hanya dapat menyampaikan pesan di poster tersebut, tapi kira-kira medianya apa ya. Jadi bagaimana cara mereka dapat mendapatkan pesan yang kita sampaikan. Jadi tadi penting memang pesannya yang disampaikan tuh jelas,
pada media-media yang teman-teman pilih. Tapi juga penting kalau teman-teman tahu perilaku dari segmentasi pasar yang kita mau pilih. Jadi mereka biasanya membuka aplikasi apa kalau online ya, aplikasi apa, mereka biasanya membuka akun apa kalau untuk bidang tertentu. Terus mereka misalnya masihkah menonton TV, seperti itu. Bahkan juga ada traffic untuk marketingnya, jadi jam berapa, apa ketika lunch break kah atau ketika dinner break dan lain sebagainya itu ada jam-jamnya juga dalam nge-posting ya. Nah, beberapa pengetahuan yang penting adalah siapa yang membeli dan mendaftar pada kegiatan tersebut. Pada kegiatan tersebut siapa yang akan menjadi perwakilannya dan bagaimana perwakilan tersebut dapat mempengaruhi eh, orang-orang di perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang yang barang-barang yang tenan kita jual seperti itu. Di mana iklannya akan ditempatkan? Keuntungannya apa sih untuk para pengunjung, peserta, dan juga tamu yang hadir? Jadi kalau peserta itu exhibitionnya apa namanya ya, para exhibition, kalau tamu tuh biasanya profesional yang kita hadirkan kayak gitu. Peserta itu tenant ya, pengunjung tuh tadi pengunjung itu adalah tadi orang yang traffic gitu ya. Berapa biaya yang harus bayarkan untuk kegiatan yang diikuti? Dan di mana orang akan mudah membayar keikutsertaan. sertaan. Jadi untuk tiketingnya seperti apa? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi pasar supaya datang ke event adalah media apa yang biasanya dicari, dapatkah digunakan surat atau selebaran dalam koran, apakah mereka nonton TV, mendengarkan radio, atau pergi ke bioskop, bagaimana Anda dapat mempengaruhi mereka apabila mereka tidak terlibat dengan sosial media, seperti itu ya. Aktivitas apa yang Anda akan pakai untuk kelompok seperti itu? Siapakah tokoh yang mereka gemari dan bagaimana mempengaruhinya? Nah, ini kira-kira rumusnya. Jadi teman-teman dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan kunci pasar tadi, terus pahami, kalau sudah dibikin, pahami target pasar yang dituju dan kebiasaannya supaya kebiasaan mereka menggunakan media tersebut serta kebiasaan pembelian, nah barulah bisa dibikin nanti posternya dan bahkan channel medianya itu mau lewat apa seperti itu. Nah, secara umum faktor yang mempengaruhi orang untuk datang ke satu event sangat bervariasi. Nah, motif yang dapat dilihat adalah bahwa event yang diselenggarakan berhubungan dengan aktivitas lain dan produk dan tidak hanya sekedar event. Nah, ini yang sempat saya sampaikan. Jadi poinnya apa? Bukan hanya jualan produk, tapi ada kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas lain yang berkaitan dengan produk tersebut. Ada ya aktivitas lain yang berkaitan dengan produk tersebut. Jadi bukan hanya event aja, misalnya promosi, jadi isinya promosi aja. Tapi ada aktivitas lain seperti itu, yang itu juga menjadi faktor di mana orang itu mau hadir. Jadi bukan jadi untuk jualan produk itu nanti resultnya dari bagaimana kita memanjakan tiap tamu yang hadir itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita offer gitu ke mereka. Nah, ini berkaitan dengan IT atau teknologi. Itu banyak organizer yang sebenarnya menggunakan registrasi online. Kenapa sih menggunakan registrasi online? Tadi yang berkaitan contohnya tadi adalah CRM atau Customer Relationship Management, di mana setiap orang kenapa sekarang udah ada bukan cuma Google Form tapi ada Jot Form atau bahkan ada yang pakai HubSpot atau menggunakan bekerja sama dengan ticketing platform misalnya
travel aggregator kayak Traveloka mungkin atau mohon maaf, Traveloka belum ya buat event ya, mohon maaf. Atau udah ya, sepertinya belum, tapi misalnya contoh Goers ada namanya, dan lain-lain. Intinya adalah memang suatu aplikasi khusus untuk pembelian tiket acara seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika mereka nanti bertransaksi melalui aplikasi tersebut, yang dijual bukan hanya third party platform, tapi mereka bisa mendapatkan informasi detail tentang pasar itu, jadi alamatnya, umur, usia, dan lain-lain. Mereka dapatkan itu semua dari mana? Dari platform yang mereka kerjasama tersebut. Dan selain itu contohnya lagi adalah ini ada London World Travel Market. Nah, jadi penyelenggaranya menggunakan website. Nah, jadi calon peserta itu bisa registrasi lewat website itu, dan di website itu kan biasanya udah disampaikan informasi-informasinya. Nah, informasi acaranya seperti apa, kira-kira pesertanya siapa aja. Nah, terus habis itu juga website ini juga ada membedakan pendaftarannya untuk pelaku bisnis apa, akademisi apa, pengunjung biasa seperti apa. Nah, website ini karena biasanya kalau conference itu ya, mereka bukan hanya berkaitan dengan acaranya aja, tapi ada turnya. Tapi kalau misalnya London World Travel Market itu kenapa ada ada juga website ini nih, di website London World Travel Market ini, website ini juga ada jaringan objek wisata, hotel, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biasanya orang yang mengikuti acara ini bukan hanya dari dalam negeri gitu, tapi eh, mohon maaf, bukan dari hanya dalam kota, tapi bisa jadi luar kota, bahkan luar negeri. Nah, oleh sebab itulah dibantu untuk mempermudah para peserta itu untuk mereka ikut acara ini, jadi mereka bahkan ada paket khusus kayak gitu. Nanti ada hotel, plus transport, dan lain-lain, atau bahkan diberikan tour juga yang memang menjadi bagian dari eh, apa eh, ads-on dari acara ini, seperti itu. Nah, terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi peserta mengunjungi suatu event? Ini juga penting. Apa keuntungannya? Kira-kira menyenangkan ataukah mendapatkan hiburan, pengalaman, dan pendidikan? Tidak. Nah, bagaimana tempat penyelenggaraannya? Jauh nggak? Parkirnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Bagaimana standar penyelenggaraan event? Apakah dikelola secara profesional, amatir, atau bahkan sukarelawan? Nah, karena dengan misalnya pengelolaannya baik, ya oleh sebab itu mereka juga oke nih untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak juga nggak apa-apa. Pekerjaan seperti apa yang diharapkan? Pekerja seperti apa yang diharapkan? Seperti itu ya. Maksudnya untuk yang, mohon maaf, peserta yang diharapkan tuh seperti apa? Mohon maaf, mohon maaf. Antusias, memiliki pengetahuan baik, dan lain sebagainya. Dan ini juga berkaitan dengan orang yang ikut dalam acara. Jadi peserta itu juga melihat ya organisernya siapa. Sebab biasanya peserta itu adalah ada juga dari perusahaan kan ya. Nah, di mana mereka juga akan membuat exhibition misalnya atau event. Nah, biasanya mereka akan memutuskan dengan eventnya dengan siapa, mereka sesuai dengan event yang pernah dilakukan suatu organizer. Jadi lakukan event itu sebaik mungkin, karena biasanya untuk memutuskan siapa organizernya itu juga berdasarkan dari bagaimana performa mereka. Seperti itu. Nah, ada beberapa jenis event yang tidak perlu melakukan kegiatan pemasaran, seperti kegiatan konferensi untuk organisasi atau asosiasi karena memang sifatnya undangan. Biasanya kegiatan asosiasi atau organisasi seperti ini telah memiliki anggaran tetap. Nah,
Oleh sebab itu, terlepas memang bisa dihandle oleh internal, tapi ada juga yang bekerja sama dengan organizer karena memang sudah ada budgetnya dan agar lebih ini ya, lebih enak gitu dalam mengadakan kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, ini contoh dari rencana pemasarannya. Nah, kiri itu adalah poin-poin dari marketing promotion, dan ini adalah titik-titik itu adalah tanggalnya, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran event yang baru ya, ini apa ya untuk teman-teman. Yang paling penting adalah tujuan eventnya dan jangan lupa menganalisa. Yang analisa atau riset yang sudah pernah disampaikan berkaitan acara-acara sebelumnya dan lain-lain, biaya pemasaran, dan jadwal pemasaran. Tujuan event dan analisa ada 6 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pernyataan tujuan, termasuk hasil yang diharapkan. Kedua, analisa lingkungan, atau bisa katakan analisa SWOT terhadap pesaing serta event yang sejenis. Komponen event, produk atau jasa. Yang komponen event itu tadi yang 5P, misalnya ya. Penjelasan tentang target pasar yang dituju, biaya pemasaran diperlukan, dan jadwal pemasaran untuk promosi, public relation, dan advertensi atau iklan. Nah, tujuan event dan analisa. Komponen event yang terdiri dari produk dan jasa merupakan bagian penting dalam event. Jadi komponen event itu yang paling penting ya. Komponen event yang terdiri dari produk dan jasa. Itu penting. Kan, apalagi event tuh mampu untuk menarik berbagai macam target pasar yang berbeda. Nah, contohnya pada acara garden show. Kegiatan yang ditampilkan berupa exhibition taman, terus eh, seminar tentang gardening yang mengundang ahli, pemberian hadiah bagi peserta terbaik, bazar makanan, minuman, penjualan produk yang berkaitan dengan taman, dan kompetisi hadiah, dan juga ada permainan taman untuk anak-anak. Nah, ini contoh analisa komponennya ya. Jadi, komponen event itu ada apa aja, seperti itu ya. Nah, di mana komponen event tuh penting untuk dianalisa. Kenapa? Tiap poinnya, karena tiap poinnya itu dapat menggait target pasar yang berbeda-beda. Misalnya untuk exhibitionnya atau pamerannya itu untuk semua tuh keluarga, pensiunan, para gardener hobi, dan wisatawan tuh pameran tuh biasanya yang suka atau hadir tuh semuanya. Tapi kalau seminar tentang gardening, kira-kira siapa yang mau hadir? Ya udah yang punya hobi aja. Hadiah untuk pensiunan sama hobis. Bazar semuanya untuk penjualan jualan tanaman itu misalnya cuma pensiunan biasanya nggak suka gitu, kompetisi pensiunan ya, terus taman bermain kan keluarga atau anak-anak. Nah, dalam menyusun komponen event, terus punya kemampuan untuk mengolah produk yang jasa yang ditawarkan, itu akan membantu tenaga pemasaran dalam membuat materi. Nah, materinya itu sesuai dengan target pasar yang dibidik. Jadi, ketika membuat poster ya, itu poster biasanya bukan cuma satu. Tapi kalau misalnya emang disesuaikan dengan berapa target pasar kita, itu lebih baik buat posternya ada beberapa karena pesan yang disampaikan itu juga beda. Topiknya tuh sama, judulnya acaranya sama, cuma benefitnya itu kan berbeda ya. Dan cara mereka tertarik ke acara kita itu juga cara pendekatannya juga berbeda. Seperti itu. Nah, ini biaya pemasaran, namun tidak usah dipusingkan. Nah, ini kira-kira selain yang sudah disampaikan yang minggu lalu ya, sebelumnya yang namun ini lebih ke biaya pemasaran ya. Kalau sebelumnya itu kan secara garis besar itu berkaitan dengan biaya-biaya survei ya. Kalau ini adalah biaya-biaya pemasarannya. Yang pertama, biaya percetakan yang berkaitan dengan tiketing, poster, brosur, leaflet, map pengunjung. Nah, itu
masuk juga biaya desain, biaya pemasangan tuh masuk. Pemasaran langsung melalui kunjungan penjualan ataukah melalui IO, agen, surat menyurat. Nah, terus pembayaran iklan, penerbitan di majalah, lalu juga media cetak lain, TV, radio. Nah, hospitality melalui kunjungan atau entertainment, materi eksibisi untuk promosi lokal, lalu open stand. Nah, terus pembuatan website, terus pembayaran untuk tamu VIP atau entertainer, press kit, foto, publikasi lain, spanduk, dan umbul-umbul. Nah, ini adalah jadwal pemasaran. Ini mohon maaf, bawahnya enggak ya. Nah, ini jadwal pemasaran itu terdiri dari apa? Yang pertama adalah jadwal akan memberikan ide untuk mengatur waktu terkait pemasaran. Nah, misalnya adalah pembuatan brosur. Nah, itu akan melibatkan copywriting. Dan desainnya juga, terus reviewnya kapan. Jadi harus ditentukan deadline untuk menyusun pembuatan brosur tuh kira-kira berapa lama dan komponen dalam membuat sampai brosur itu jadi itu apa aja gitu tahap-tahapnya ya. Terus pemasangan iklan pada media cetak nasional tentang event. Nah, itu kan biasanya lebih lama dibandingkan dengan media lokal. Jadi, berapa lama deadline-nya? Terus launching website juga kan butuh durasi sendiri karena sebelum membuat website atau ada kontennya lalu publikasi materi tersebut. Nah, terus habis itu ada bikin hosting dan lain sebagainya, itu ada durasi sendiri juga. Nah, pemasaran kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, jadi ini ada data evaluasinya yang itu masuk ke dalam LPJ. Nah, itu data jumlah peserta, pengeluaran peserta, pemasaran yang efektif seperti apa, dan harapan dan kepuasan peserta dan pengunjung. Ini bisa terlihat dari formulir survei kepuasan yang diberikan setelah acara itu selesai. Nah, ini adalah contoh dari format evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan ya. Jadi setelah kegiatan sudah dilakukan, nanti teman-teman buat, nanti teman-teman sebarkan ke untuk diisi. Nah, itu biasanya sekarang dalam apa bentuknya? Bentuknya dalam Google Form sekarang ya, atau online. Ini alat-alat promosi bisa apa aja, yaitu letter, surat, flyer, brosur, surat, iklan, poster, speech, postcard, demonstrasi di jalan, maksudnya bukan demo ya, bukan, tapi tadi yang pameran, exhibition, fotografi, dan lain-lain, radio dan iklan, terus pengumuman, email, dan lain sebagainya. Nah, ini ada lagi yang lain. Kalau ini lebih ke promotional tools ya. Kalau ini tadi sama sih, ini alat-alat promosi juga, tapi secara lebih general ya. Misalnya jual direct sales, jadi one on one, iklan, terus ini publikasi secara humas, sponsorship, sales promotion, direct marketing, exhibition, tadi CRM. Nah, terus dijelasin, nah terus dicoba dipengaruhi lah ya untuk ikut acara. Nah, terus advertising yaitu iklan. Jadi menyewa suatu channel atau platform media untuk
menyampaikan pesan apa yang kita mau sampaikan. Nah, itu biasanya billboard kah atau, eee, iklan di media cetak. Bahkan kalau sekarang tuh misalnya Google Ads, Insta Ads, TikTok Ads, nah itu masuk. Public relation yaitu membuat suatu acara yang sifatnya untuk awareness atau menyampaikan, kesadaran terhadap suatu acara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk ada perhatian itu. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat terhadap topik yang berkaitan dengan acara kita atau bahkan tentang acara. Jadi misalnya, mmm, presentasi ke sekolah-sekolah, ke komunitas. Nah, itu adalah bagian dari contoh dari, eee, ini acara humas. Sponsorship, nah itu adalah ini ya coba mencari apa, sponsor untuk pembiayaan acara atau bahkan untuk kerjasama. Sales promotion, nah kalau misalnya direct sales itu one on one, kalau ini tuh langsung, untuk penjualan gitu. Direct marketing, trade show and exhibition, sama CRM tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah contohnya cara kita menentukan apa jalan terbaik untuk ke pasar. Misalnya kita mau meng-attract atau mau, eee, mengambil perhatian pasar. Nah, caranya apa? Caranya ada yang poin-poin yang di kanan. Customer retention, nah itu maksudnya mau, caranya supaya customer itu tetap hook ya atau sadar terkait apa yang kita mau, mmm, jual gitu. Jadi kesadaran, kalau attraction tuh mereka minat gitu, mau tiketing gitulah ya, mau, hadir gitu, jadi langsung mau hadir. Tapi kalau retention tuh lebih ke kesadaran. Image shaping, yaitu ada brand positioning atau bagaimana, posisi stand acara kita terhadap masyarakat. Relationship building atau membuat suatu koneksi atau hubungan dengan, target pasar kita atau publik. Nah, ini adalah tugas untuk minggu depan. Nah, karena hari ini adalah kita membahas tentang pemasaran, jadi tugasnya PR-nya itu adalah juga berkaitan dengan, pemasaran. Nah, di mana PR-nya itu bukanlah langsung untuk hari H disampaikan, tapi udah langsung berkaitan dengan pra-pelaksanaan. Nah, pra-pelaksanaan sebelum dijelaskan tugasnya apa, untuk berkaitan dengan pemasaran, tapi ini berkaitan erat dengan mohon maaf, tadi enggak ya, berkaitan erat dengan, minggu depan tuh adalah sudah mulai praktek acara, simulasi acara. Di mana simulasi acara itu bukan hanya berkaitan dengan hari H, tapi juga pra-pelaksanaan. Di mana pra-pelaksanaan itu berkaitan dengan pemasaran acara. Oleh sebab itulah tugas dari teman-teman, tugas kelompok adalah teman-teman membuat event timeline. Event timeline sudah disampaikan minggu lalu, tapi harap ditekankan pada pemasaran. Sebab nanti dari judul-judul acara yang teman-teman buat itu kan pasti strategi marketingnya berbeda, dan hari ini sudah dijelaskan secara, garis besar atau secara mendalam juga berkaitan dengan, event marketing, dan di mana dari event marketing itu caranya tuh juga berbeda-beda untuk tiap acaranya. Oleh sebab itu teman-teman, kan event marketing itu nanti event timeline mohon maaf itu kan masuk dalam LPJ. Nah, namun nanti kan teman-teman untuk pra-pelaksanaan teman-teman harus sudah mulai menyebar poster, teman-teman, juga sudah menyebar undangan, teman-teman juga akan, menyebar poster, menyebar undangan, membuat pengumuman acara, dan bahkan juga tadi kan ada PR ya atau public relation atau humasnya. Nah, itu acara engagement teman-teman juga akan melakukan kalau berminat itu boleh dilaksanakan di grup, misalnya engagementnya mau ada games kah, atau dan lain-lain seperti itu.
Nah, yang kedua adalah target pasar dan backup research target peserta ini semua dalam bentuk masukin nanti dalam LPJ dan masukin juga dalam proposal. Nah, karena pada, intinya adalah sudah dijelaskan secara panjang lebar tadinya, yaitu acara itu bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi menyampaikan pesan pada orang yang tepat atau pada kelompok yang tepat. Oleh sebab itulah, pasti kalau membuat event pasti bukan hanya pasarnya itu bukan secara, mass market aja atau publik secara garis besar, tapi harus ditentukan siapa segmentasi pasar atau kelompok, target peserta yang teman-teman tuju. Seperti itu. Oleh sebab itu, jika teman-teman menentukan siapa target pasarnya, juga harus ada backup. Nah, backup research-nya contohnya apa? Kalau teman-teman lihat proposal acara yang sudah disampaikan, misalnya ada yang mau bikin Java Jazz, mohon maaf, Jazz, millennial jazz seperti itu. Nah, nanti kan pasti ada acara yang sebelumnya membuat jazz juga untuk kaum milenial, misalnya jazz, Java Jazz, Jazz in the Mountain, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada daftar, mohon maaf, ada peserta yang tahun lalu atau ya setahun lalunya itu berapa kira-kira. Nah, itu adalah backup research target peserta dalam jumlah angka dan kalau misalnya bisa dapetin karakteristiknya seperti apa lebih baik lagi. Nah, strategi marketing acara tadi udah disampaikan, teknik publikasi, 5W, 5P dan lain sebagainya itu bisa masukkan dalam sebagai backup teori dalam teman-teman membuat strategi marketing acara. Terus tadi promotional tools dan lain-lain juga dijelaskan. Poster acara. Nah, pada dasarnya poster acara ini disampaikan terserah teman-teman membuat satu aja boleh, tapi sebetulnya kalau segmentasi pasarnya ada beberapa, itu mestinya berbeda untuk setiap segmentasi pasar. Dan semakin teman-teman membuat semakin baik, semakin semakin baik, semakin beragam, itu nilainya juga akan mempengaruhi nilai. Jadi eh, apa? Jadi kalau misalnya disampaikan lebih banyak itu juga artinya nilainya akan lebih besar seperti itu. Nah, daftar peserta karena ini acara mungkin ada yang undangan dan publik. Publik tadi yang tadi target pasar, tapi kalau misalnya ada yang undangan, misalnya dari kaum pemerintah kah, dari kelompok pemerintah, dari kelompok media dan lain sebagainya, itu boleh dibuat daftar peserta. Desain undangan dan tiketing, karena kalau misalnya acaranya itu terlepas free atau berbayar, tapi kan pasti mereka harus ada tiketing. Nah, tiketing itu gunanya juga untuk menghitung berapa pesertanya. Ini nggak usah. Nah, oke, paling sekian. Nah, sebelum kita ke kelas nanti kita bisa membahas bersama-sama. Dan di kelas apa? Di kelas lagi-lagi presentasi, yaitu presentasi yang kemarin proposal fix acara dan juga berkaitan dengan materi yaitu susunan acara, cue card, logo, tour. Nah, itu semua tolong dipresentasikan per kelompok. Nah, sambil teman-teman kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tugas pemasaran dan persiapan untuk simulasi praktek. Sebab minggu depan teman-teman akan simulasi praktek dan terkait teori nanti akan saya share juga minggu depan. Nah, UAS teorinya adalah ini teman-teman tonton materi pertama kan berkaitan dengan susunan acara, berkaitan dengan program, materi yang kedua berkaitan dengan pemasaran, dan yang pertemuan terakhir nanti berkaitan dengan yang nyambung dengan sebelum UTS, yaitu lebih ke kebijakan dan CHSE protokol yang akan dijelaskan secara singkat. Seperti itu tuh adalah bahan-bahan untuk teori. Nah, balik lagi dengan tugas simulasi. Nah, untuk minggu depan simulasi acara, jadi teman-teman kan udah dibagi dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kira-kira teknisnya seperti apa? Teknisnya adalah teman-teman nanti diberikan waktu 40 menit untuk menjalankan acara masing-masing melalui Zoom. Jadi Zoom dari kelompok masing-masing ya yang memberikan Zoom-nya. Nah, itu Zoom 40 menit, jadi Zoom yang free aja. Nah, pastinya nanti anggota kelompok ada yang jadi MC, host, moderator gitu ya. Nah, mohon maaf, host atau moderator atau
MC atau host dan atau moderator seperti itu ya. Nah, nanti, moderator, yang itu semua bergantian. Jadi untuk pembukaan siapa, tengah, dan terakhir siapa, atau mau ada yang couple terus mau sendiri itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena selain untuk jalannya, acara nanti juga dinilai juga dalam menjadi, ket ini ya, apa namanya, pemandu acara tersebut juga dinilai. Oke, itu aja dan kira-kira pelaksanaannya seperti apa ya? Jadi pembukaan, terus konten acara pada saat, narasumber. Nah, untuk narasumber boleh, ada yang jadi narasumber boleh, atau mau dari cuplikan acara boleh, ada entertainment-nya atau ada games-nya, juga ada speech-nya, dan ada penutup ya. Pokoknya ya secara acara dijalankan, dilaksanakan, cuma yang menjadi pengisi acara dan lain-lain itu teman-teman kelompok semua. Nah, dan itu lagi-lagi diingatkan, nah itu bukan cuma pada saat hari H, pra-pelaksanaan teman-teman dimohon untuk menyebarkan undangan, poster, pengumuman acara. Dan bahkan kalau ada engagement acara itu akan sangat baik menjadi nilai plus juga. Nah, oleh sebab itulah, setelah itu adalah kelompok yang lain, kelompok 2 yang menonton atau kelompok 1 nanti yang menonton, bukan hanya menonton saja, tapi dimohon untuk memberikan catatan, sedetail mungkin untuk kelompok yang presentasi untuk menjadi bagian dari evaluasi, di LPJ. Baik, mungkin sekian aja, e-learning pada hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan dan nanti ada penjelasan kembali di kelas juga. Dan ya udah sekian dan kita sampai jumpa di kelas.